Kerjakan 10 soal TOEFL structure ini. Let's start. Untuk nomor 1 ini, kalau kita melihat titik-titiknya atau bagian kosongnya, sebelumnya kita akan menemukan kata more. Nah, dapat disimpulkan bahwa ini adalah penggunaan kata more dalam kategori struktur comparisons atau comparative degree. More berpasangan dengan than. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, kita akan langsung mengeliminasi any, do, karena tidak ada than. Oleh karena itu, antara pilihan B, C, dan D. Pilihan selanjutnya yang kita eliminasi adalah pilihan D, karena terdapat kata do. Do adalah verb. Verb bukanlah kata yang bisa masuk di antara more dan than atau dalam bentuk comparative degree. Untuk pilihan C, letak any tidak tepat, karena any yang berfungsi sebagai adjective itu setelahnya perlu terdapat noun. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Pertama, any sebagai adjective atau sebagai adverb, letaknya sudah tepat karena setelahnya muncul adjective single, lalu years adalah noun apostrophe s atau possessive, lalu temperatures adalah noun yang berfungsi sebagai head noun. Nah, kenapa hal tersebut memungkinkan? Karena dalam bentuk comparative degree, apabila kata-kata yang muncul sebelum more, er, dan less itu adalah subject verb, maka yang muncul setelah than terdapat dua pilihan. Bisa subject verb kembali atau bentuk inverted structure verb subject. Do berfungsi sebagai verb, lalu any single year's temperatures adalah noun phrase yang berfungsi sebagai subject. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 2. Untuk nomor 2 ini, kalau kita melihat titik-titiknya, sebelumnya kita akan menemukan subjek lalu verb, lalu sitka berfungsi sebagai objek. Nah, apa yang bisa muncul setelah noun yang berfungsi sebagai objek? Kalau kita lihat pilihan jawabannya, pilihan A kita langsung coret dan eliminasi. Karena apabila muncul noun kembali, the capital, sebagai subjek, lalu was sebagai verb, maka kita memerlukan conjunction. Tidak tepat. Pilihan C, was the capital of, sekali lagi, was merupakan verb. Oleh karena itu, terdapat dua verb, replace dengan was. Sekali lagi, kita memerlukan conjunction apabila jumlah verb sudah lebih dari satu. Lalu pilihan D, the capital being. Seperti halnya pilihan A. Pilihan D, pada akhirnya apabila kita pilih, akan menempatkan sitka sebagai noun dengan the capital sebagai noun, berdiri berdampingan. Nah, sitka dengan the capital adalah dua noun yang berbeda. Hal ini ditandai dengan adanya artikel the, yang menunjukkan bahwa the capital bukanlah bagian dari noun sitka. Nah, apabila terdapat dua noun yang berdampingan, dan noun tersebut adalah noun yang berbeda, maka harus dihubungkan oleh preposition. Tidak ada preposition di kalimat ini. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. As berfungsi sebagai preposition. Setelah objek, dimungkinkan dan diperbolehkan untuk muncul preposition. Lalu setelahnya muncul the capital sebagai noun yang berfungsi sebagai object of preposition. Setelah the capital pun terdapat preposition of kembali.
yang pada akhirnya membuat LSK menjadi object of preposition dari of tersebut. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 3. Untuk nomor 3 ini, kalau kita memperhatikan titik-titiknya, setelahnya muncul were first viewed. Were viewed adalah verb phrase atau verb. Nah, dapat disimpulkan bahwa setelah viewed terdapat through a telescope by Galileo. Di sana tidak terdapat verb sama sekali. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa verb kalimat ini hanya satu, verb phrase were viewed. Nah, dapat disebutkan bahwa titik-titiknya adalah noun phrase yang akan berfungsi sebagai subjek untuk were viewed. Pilihan A tidak tepat, karena Jupiter memang bisa berfungsi sebagai subjek, namun has pada akhirnya akan berfungsi sebagai verb. Has dengan were adalah dua verbs. Oleh karena itu, kalau kita memilih A, maka kita memerlukan satu conjunction. Tidak tepat. Pilihan C, kita anggap saja surrounded ini sebagai reduced adjective clause dari which was surrounded. Which hilang, was hilang, lalu tersisa surrounded atau verb 3 yang menjadi reduced adjective clause yang menjelaskan Jupiter. Memang bisa. Namun, Jupiter yang tadinya berfungsi sebagai subjek tidak memiliki verb yang tepat karena were adalah plural be verb, sedangkan Jupiter adalah singular noun. Oleh karena itu, C tidak tepat karena Jupiter dengan were tidak sejalan atau tidak merupakan pasangan subjek verb yang benar. Pilihan D pun sama. Surrounded ini bisa menjadi reduced adjective clause dari which was surrounded. Namun sekali lagi, Jupiter yang menjadi subjek apabila verbnya were tetap salah. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Jupiter's four moons adalah noun phrase. Dan noun phrase bisa berfungsi sebagai subjek, dalam hal ini subjek dari were first viewed. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 4. Untuk nomor 4 ini, kalau kita memperhatikan titik-titiknya, titik-titik ini muncul sebelum koma. Nah, setelah komanya terdapat subjek dan verb. Nah, apa jawaban yang bisa muncul sebelum koma apabila sudah terdapat subjek verb? Kita lihat satu persatu. Pilihan D, in addition. Addition adalah noun, object of preposition untuk in. Apabila bertemu dengan DN, sekali lagi, DN dengan in addition menjadi dua noun yang berbeda, seharusnya disambung dengan preposition. Apabila kita memilih pilihan B, it was merupakan subjek verb, terdapat dua subjek dan dua verb seperti biasa, akan mengharuskan kita untuk memilih jawaban yang ada conjunction. Pilihan C, that the end bisa benar, that sebagai conjunction, lalu the end bisa berfungsi sebagai subjek. Namun, sekali lagi, verbnya pun harus terdapat dua, dan di kalimat tersebut tidak ada verb kembali. Oleh karena itu jawabannya adalah A. With adalah preposition. Nah, pada akhirnya, dengan adanya with, the end menjadi object of preposition dari it tersebut. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul sebelum koma ini disebut sebagai prepositional phrase, atau rangkaian atau kumpulan kata yang diawali oleh
preposition dengan tidak adanya subject verb. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Nah, jenis soal ini sering muncul di TOEFL ITP dengan redaksi kalimat yang lebih panjang. Salah satu cirinya adalah terdapat subject verb, lalu titik-titiknya muncul sebelum koma. Nah, sudah saya rangkum di mana jawabannya itu sebenarnya terdapat 4. Dan keempat jawaban ini saya ajarkan di AP Academy. Let's go to number 5. Untuk nomor 5 ini, kalau kita melihat titik-titiknya, sekilas kita akan merasa ini adalah soal parallel structure. Memang benar, namun parallel structure ini dimulai dari kata reciprocating. Kenapa? Karena pada dasarnya penggunaan koma di sini adalah ciri terbentuknya reduced adjective clause, di mana setelah noun akan muncul salah satu adjective clause conjunction. Di sini adjective clause conjunction yang dipakai adalah which. Reciprocating itu berawal dari reciprocates. Reciprocates ini adalah adjective clause dalam struktur kalimat aktif. Nah, dalam reduced adjective clause, kalimat aktif, which-nya sebagai conjunction subject itu dihilangkan, lalu verb-nya secara otomatis akan berubah menjadi verb ing. Itulah kenapa di sana terdapat kata reciprocating. Nah, agar strukturnya sama atau paralel, maka setelah n pun harus muncul bentuk verb yang sama, seperti reciprocating, dengan adanya akhiran ing. Nah, kalau kita pilih A, another kind itu adalah noun phrase, tidak paralel dengan verb reciprocating. Kalau kita pilih B, one juga adalah noun, tidak paralel. Pilihan C, a rotating kind. Rotating di sini berfungsi sebagai adjective, lalu kind adalah noun. Oleh karena itu, a rotating kind adalah juga noun phrase, tidak paralel dengan reciprocating. Oleh karena itu, jawabannya adalah D, rotating, yang awal mulanya berasal dari rotate, which reciprocate, dan which rotate. Which-nya dihilangkan, reciprocate berubah menjadi reciprocating, lalu rotate berubah menjadi rotating. Let's go to number 6. Untuk nomor 6 ini, kalau kita melihat titik-titiknya, sebelumnya terdapat subjek dan verb. Namun yang paling penting, sebelumnya terdapat veins dengan akhiran S yang merupakan noun. Seperti soal sebelumnya, titik-titik ini dekat dengan koma dan noun. Ini adalah salah satu ciri dari beberapa terbentuknya reduced adjective clause. Oleh karena itu, kalau kita pilih A, there are two on, maka A berfungsi sebagai verb dan to berfungsi sebagai subjek. Tidak ada conjunction. Pilihan B, it juga adalah subjek, lalu has adalah verb, juga tidak memiliki conjunction. Pilihan C, to berfungsi sebagai subjek, are berfungsi sebagai verb, tidak ada conjunction. Nah, seperti yang diutarakan sebelumnya, sebenarnya di sini terdapat reduced adjective clause dari which are. Lebih lengkapnya, which are two on each side of the neck. Which-nya dihilangkan, are-nya dihilangkan. Tersisalah two on. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 7.
Untuk nomor 7 ini, titik-titiknya terdapat di awal kalimat. Namun awal kalimat ini ditandai dengan ada koma. Ini adalah titik-titik yang muncul sebelum koma, dan setelah komanya terdapat subjek, New Jersey, lalu in adalah verb. Kalau kita memilih A, since adalah conjunction, maka its proximity menjadi subjek. Namun, tidak ada verbnya. Tidak tepat. Untuk pilihan B, as memang bisa berfungsi sebagai preposition. Lalu, as a result berfungsi sebagai object of preposition. Memang bisa. Namun, permasalahannya setelah a result terdapat its proximity yang berbentuk sebagai noun. Nah, apabila kita memiliki noun yang bertemu dengan noun, karena a results adalah noun yang berfungsi sebagai objek, maka seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di antara noun tersebut haruslah terdapat preposition. Tidak tepat. Pilihan C, however, adalah adverb. Apabila muncul adverb, maka perlu ada koma. Dan pada akhirnya, its proximity to New York menjadi salah, karena kita tidak bisa menempatkan noun phrase di awal tanpa adanya preposition atau tanpa adanya conjunction dan subject. Oleh karena itu, jawabannya adalah D, because of. Because of adalah preposition. Oleh karena itu, its proximity adalah noun phrase yang berfungsi sebagai object of preposition. Seperti yang sudah dijelaskan di soal sebelumnya, ini adalah phrase yang diawali dengan preposition yang disebut prepositional phrase. Rangkaian kata atau kumpulan kata yang diawali oleh preposition. Let's go to number 8. Untuk nomor 8 ini, titik-titiknya muncul setelah N. Lalu sebelum N, terdapat increase. Lalu sebelum increase, terdapat improve. Ini adalah ciri parallel structure. Nah, apakah yang paralel? Karena improve muncul setelah to, maka improve di sini disebut sebagai infinitive atau base verb. Oleh karena itu, increase pun sebenarnya lanjutan dari to improve. Fungsinya sama sebagai infinitive. Nah, dengan melihat pola tersebut, maka setelah N haruslah muncul infinitive juga. Pilihan A tidak tepat karena the quality is maintained adalah subject verb. The quality akhirnya menjadi subjek, tidak paralel dengan infinitive. Pilihan C, the maintenance adalah noun, tidak paralel dengan infinitive. Lalu maintaining bisa menjadi gerund atau verb ing, tidak paralel juga. Oleh karena itu jawabannya adalah B, maintain adalah infinitive. Oleh karena itu paralel dengan increase dan improve. Let's go to number 9. Untuk nomor 9 ini, titik-titiknya muncul setelah from. From adalah preposition. Nah, terdapat beberapa jawaban yang memang muncul setelah preposition. Yang pertama kita salahkan atau eliminasi adalah pilihan D. Karena device dalam hal ini berfungsi sebagai subjek, lalu were berfungsi sebagai verb. Nah, seharusnya sebelum device tersebut terdapat conjunction. Pilihan B juga tidak tepat. Karena setelah preposition tidak bisa muncul attach. Attach dalam hal ini fungsinya bisa bervariasi. Mungkin bisa menjadi verb 3 atau mungkin bisa adjective. Dan dua-duanya tidak bisa muncul setelah preposition. Nah, untuk pilihan A, memang attach bisa berfungsi sebagai adjective. Lalu devices berfungsi sebagai noun.
Bersama mereka bisa menjadi noun phrase yang berfungsi sebagai object of preposition dari from. Namun maknanya salah, karena seharusnya jawabannya C. From devices adalah objek dari from. Lalu, attach ini adalah reduced adjective clause dari which were attached. Jadi devices ini yang ditempelkan ke suatu kotak. Which dihilangkan, were dihilangkan. Dari segi makna, C yang lebih tepat. Let's go to number 10. Untuk nomor 10, kita lihat titik-titiknya. Sebelumnya terdapat projective test yang berbentuk sebagai noun phrase dan berfungsi sebagai subjek. Verbnya adalah have. Apa yang bisa muncul setelah noun dari test? Kalau kita memilih D, same as. Penggunaan same as sebagai comparison atau perbandingan itu harus didampingi dengan the. Oleh karena itu tidak tepat. Pilihan C, like sebagai verb atau like sebagai adjective juga tidak tepat karena tidak bisa muncul setelah tes yang merupakan noun dan tidak bisa muncul sebelum as yang merupakan preposition. Pilihan B juga tidak tepat karena similar adalah adjective. Memang kita sering mendengar frasa similar as, namun jangan lupa adjective itu perlu muncul setelah kata apa. Salah satunya similar sebagai adjective bisa muncul setelah linking verbs. Di sini tidak ada linking verbs sebelum similar. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Such as. Such as adalah preposition dan bisa muncul setelah noun. Dan setelah as bisa muncul the Rorschach test yang merupakan noun phrase berfungsi sebagai object of preposition dari such as. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Kalau kamu ingin pelajari seluruh pola menjawab soal TOEFL ITP yang paling sulit, kamu bisa belajar dengan saya di AB Academy. My name is Andrian and I'll see you around.